Halo, bertemu lagi dengan saya Aloysius Pangki Wijaya dalam mata kuliah dari Entrepreneurial Project 2. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang McKinsey 7S dari Project Citraland Thalassa City Makassar, kita akan memutarkan video dari company profile dari Citraland Thalassa City Makassar. Makassar, kota dengan sejuta pesona yang selalu menyapa dengan kehangatan. Mempersembahkan sebuah kota baru dengan berbagai fasilitas penunjang lengkap yang terintegrasi dan didesain alami dan modern. Menghantar setiap langkah untuk mewujudkan impian difasilitasi dengan sarana termewah. Mengisi setiap detik kehidupan dengan mengutamakan kenyamanan yang selalu menghadirkan inspirasi untuk gaya hidup modern dan dinamis. Mendukung segala aktivitas dengan area komersial terlengkap. Dilengkapi dengan sistem keamanan satu pintu, One Gate Security System yang menjaga setiap waktu. Mempersembahkan hunian berkelas yang menyuguhkan gaya hidup modern dan menjalin kehangatan dan kebersamaan. Berbagi keceriaan, mengabadikan berbagai momen terindah bersama keluarga tercinta. Kami hadir dengan citra hunian teratas, dengan fasilitas berkelas dan modern, dengan lingkungan yang ditata rapi dan cantik, mengedepankan kenyamanan dan kemudahan bagi para penghuninya. Jadilah bagian dari hunian berkelas. Grand, Green, Beautiful di Citraland Thalassa City, Makassar. Oke, kita akan membahas sedikit saja terkait Project Citraland Thalassa City Makassar, di mana Citraland Thalassa City Makassar ini merupakan proyek pengembangan dari Ciputra Group bekerjasama dengan FKS Land, di mana kami mengembangkan luas lahan sekitar 150 hektar, di mana terbagi menjadi dua tahap. Yang di tahap 1 adalah 70 hektar dan di tahap 2 kurang lebih di 50 hektar, di mana konsep dari perumahan Citraland Thalassa City Makassar ini dapat diakses melalui dua jalan utama, yaitu Perintis Kemerdekaan dan juga Tol Insinyur Sutami. Dan selain itu juga dekat dengan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti halnya rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan juga terminal, pasar modern dan pasar tradisional. Citraland Thalassa City Makassar merupakan kota mandiri terbesar, termegah dan terlengkap di Makassar dengan memberikan khusus bagi mereka-mereka atau konsumen yang menghargai keharmonisan dan juga keseimbangan hidup. Milestone dari Citraland Thalassa City Makassar, kami menawarkan perdana untuk perumahan ini di tahun 2017. Kami launching di tanggal 15 Mei 2017. Di mana kami launching 3 klaster waktu itu, ya, klaster Yellow Leaf, Blue Aqua, dan juga Greenstone. Kemudian 2018 kami melaunching untuk ruko komersial, kemudian klaster White Floral dan juga klaster Boulevard. Di tahun 2019 kita
launching untuk klaster Silversen. Dan di tahun 2020 kami juga launching Red Terracotta tahap 1. Dan di tahun 2022 kami melaunching yaitu tipe Garnet, yaitu harga di bawah 1M, yaitu 700 jutaan sampai 900 jutaan. Dan juga di Red Terracotta tahap 2. Dan di tahun 2023 di bulan April tahun lalu kami melaunching kembali yaitu ruko komersial yaitu Grand Centrum. Dan di tahun 2024 semester 1 tahun ini kami tidak merencanakan launching, tapi kami akan merencanakan launching di semester kedua kurang lebih di bulan Oktober, November, dan Desember. Sebelum kita membahas lebih jauh McKinsey 7S dari Project Citraland Thalassa City Makassar, kita mengetahui bahwa juga McKinsey dibagi menjadi dua elemen, yaitu hard element terdiri dari strategi, structure, dan juga sistem. Kemudian dari soft element sendiri terdiri dari skill, staff, style, dan juga share value. Mari kita bahas lebih dalam. Oke, untuk hard element yang pertama yaitu strategi. Strategi yang digunakan dari Citraland Thalassa City Makassar yaitu pengembangan proyek yang berkesinambungan dan berkelanjutan, di mana Citraland Thalassa City Makassar selalu berupaya untuk mengembangkan lahan dan menjalin kerjasama dengan partner terkait land bank, terutama untuk tahap 1 seluas 70 hektar, di mana sampai dengan sekarang kita sudah mendevelop kurang lebih 40 hektar, jadi masih ada sisa kurang lebih 20 hektar yang akan kami kembangkan untuk masa 2 tahun ke depan. Nah, untuk selanjutnya tetap kami harus melakukan berkesinambungan untuk proyek ini tetap berjalan, yaitu melakukan kerjasama kembali untuk tahap kedua kurang lebih di 50 hektar, di mana kami sudah berhasil direksi menjalin kerjasama dengan direksi partner yang terjadi di bulan Maret 2024 adalah kerjasama untuk tahap kedua di 50 hektar. Strategi yang kedua yaitu inovasi produk. Dari Citraland Thalassa City Makassar selalu berupaya juga untuk berinovasi produk-produk yang sesuai dengan minat konsumen dan juga permintaan terkait masalah fasad rumah dan juga secara fungsional dari desain dalam rumah, itu yang paling kami utamakan, terlebih melihat bahwa konsumen terutama di Sulawesi Selatan ini atau di Sulawesi itu masih menginginkan terkait lahan rumah yang luas yang bisa dikembangkan untuk selanjutnya, yang konsumen bisa melakukan renovasi untuk membangun sesuai dengan keinginannya sendiri. Untuk strategi yang ketiga yang dari Citraland Thalassa City Makassar, seperti almarhum Pak Ciputra, yaitu pernah slogan yaitu membangun kota, membangun kehidupan. Sama seperti halnya di proyek Citraland Thalassa City Makassar ini, yang mana proyek ini awalnya merupakan hamparan sawah atau empang, di mana kami juga mengembangkan di mana kehidupan ini menjadi suatu proyek yang prestisius, di mana berbagai fasilitas hunian di kawasan seperti clubhouse, multifunction room, masjid, sarana pendidikan seperti Sekolah Ciputra Kasih, kemudian Bina Nusantara, Singapore International School, dan juga Mall Ciputra dan sebagainya. Adapun strategi kedepannya dari Citraland Thalassa City Makassar, kita sudah membuat perencanaan untuk 3 tahun ke depan, ya, terutama mulai tahun 2024 ini, dan di bulan Agustus tahun 2024 Sekolah Ciputra Kasih beroperasional pertama kali, dan kedua yaitu di bulan Oktober, November, Desember kemungkinan kami juga akan launching cluster Goldenwood, dan di tahun 2025 kami akan merencanakan closing untuk cluster berikutnya yaitu cluster H, dan juga cut and fill dari tahap kedua yang 50 hektar kerjasama di tahap kedua. Dan di tahun 2026 kami sudah memplanningkan yaitu launching untuk tahap kedua yang 50 hektar tadi. Kemudian yang di tahap 1 kami akan launching juga untuk cluster HIJ. Dan di tahun 2027 kami memplanningkan bahwa di tahap 1
yang seluas 70 hektar itu kami targetkan untuk sold out semua, dan pembukaan Mall Ciputra di Thalassa City Makassar. Kita masuk ke hard elemen yang kedua, yaitu struktur, di mana struktur organisasi perusahaan terutama di proyek Citraland Thalassa City Makassar ini dipimpin oleh pimpinan proyek, yaitu General Manager, dan di bawah General Manager itu ada Head of Department, baik dari Head of Department Teknik, kemudian Head of Department Marketing and Sales and Legal, kemudian ada Department of Estate Management, di mana di bawah dari Department of masing-masing ini ada beberapa struktur, baik dari admin, kemudian bagian-bagian lainnya. Untuk Departemen Marketing and Sales sendiri bertugas juga untuk mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan, kemudian mengadakan event-event yang mendukung tentang penjualan, mempromosikan produk secara offline maupun online atau digital, kemudian mengadakan juga survei pasar mengenai produk yang telah dipasarkan untuk mendapatkan feedback dari konsumen, dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi berhubungan dengan perizinan atau legalitas, legal, baik perizinan dan juga sertifikasi dan juga akad kredit. Kemudian untuk Departemen Construction and Development, yaitu bertugas membangun sarana prasarana, terutama jalan, kemudian fasilitas umum, jaringan telepon, jaringan air, listrik dan sebagainya. Kemudian membuat desain yang menarik dan membangun rumah-rumah yang berkualitas dan dapat melakukan serah terima tepat pada waktunya. Selanjutnya yaitu Departemen Finance dan Accounting, di mana bertanggung jawab dalam proses keuangan perusahaan, yaitu terutama melakukan kontrol dan baik penerimaan dan juga pengeluaran, dan hasil report yang valid dan yang akurat untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan. Selain itu juga dari Departemen Estate Management, di mana Departemen Estate Management bertugas untuk melayani pasca serah terima, kemudian customer complaint, dan mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan penghuni terkait masalah tagihan IPL, pengelolaan lingkungan dan fasilitas, dan meramaikan atau menghidupkan area-area komersial yang sudah kami pasarkan. Dan selanjutnya di Departemen Human Capital Department, yaitu bertugas merencanakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan juga meliputi rekrutmen, onboarding, pelatihan, pengembangan karyawan, kompensasi dan benefit, dan hubungan industri yang dengan pemerintah dan terkait ketenaga kerjaan. Oke, kami juga melakukan inovasi ya, terkait masalah redesign dari struktur tersebut, terutama pada digital marketing, di mana pengelolaan digital marketing itu dikelola oleh bagian promosi kami, dan di mana engagement ataupun traffic pada iklan yang sudah kami lakukan ya sejak 2017 sampai dengan 2022 kemarin 21, di mana itu memang kami rasa kurang maksimal. Kemudian di tahun 2022 digital marketing sudah diambil alih oleh pusat, di mana tim dari pusat berfokus terkait masalah pengelolaan tentang digital marketing di Citraland Thalassa City Makassar, dan ini dapat sebesar 48% penjualan di tahun 2023 itu berasal dari digital marketing, baik melalui website atau sosial media. Hard elemen yang ketiga yaitu sistem. Di Citraland Thalassa City Makassar, terutama juga semua Ciputra Group sudah menggunakan sistemasi, baik kita menggunakan ERM yaitu Enterprise Real Estate Management System, kemudian Salesforce for Marketing terkait dengan pengelolaan lead dari digital marketing, kemudian ada juga kami memakai sistem Salesforce untuk Departemen Estate Management terkait mengelola terkait masalah komplain customer, di mana bisa dilihat secara real time
dan juga sistem yang digunakan untuk teknik yaitu CPM, yaitu Contract and Pronunciation Management System. Selain itu juga dari purchase order kami menggunakan juga PIM, yaitu Purchase Inventory Asset Management System. HCIS yaitu Human Capital Information System, biasanya bagian HRD yang memakai. Dan ada beberapa program-program yang kami gunakan untuk menunjang pekerjaan kami. Untuk hard element dari sistem yang sudah saya sebutkan tadi, kami melakukan inovasi terkait dengan sistem yang digunakan oleh City Management terkait masalah penagihan iuran pengelolaan lingkungan ataupun komplain, di mana sebelumnya kami menggunakan sistem namanya Meji Putra. Itu hanya bisa dilakukan hanya untuk membayar iuran pengelolaan lingkungan dan air. Dan sekarang kami sudah melakukan inovasi menggunakan Ciputra Hub, di mana aplikasi ini aplikasi yang gampang dalam satu genggaman konsumen, baik untuk pembayaran IPL, air dan sebagainya bisa dilakukan komplain melalui aplikasi Ciputra Hub ini. Dan juga informasi-informasi yang ada di setiap proyek itu dapat terinformasikan melalui satu genggaman dengan smartphone. Untuk redesign dari sistem yang kedua, kita telah melakukan inovasi yang mana sebelum-sebelumnya kami menggunakan update stok terkait masalah unit-unit yang sudah terjual maupun belum terjual. Kami masih menggunakan yaitu manual dengan cara memberikan titik-titik pada master plan, dan sekarang sudah menggunakan sistem yang mudah sama seperti aplikasi yang lainnya. Jadi sales bisa mengakses langsung baik stok, produk dan sebagainya melalui smartphone masing-masing sales. Jadi lebih real time untuk update stoknya dan gampang untuk menjelaskan kepada konsumen dimanapun tempat, dimanapun waktu. Oke, selanjutnya kita masuk McKinsey 7S pada soft element, di mana terdiri dari 4 kategori, yaitu skill, staff, kemudian style dan juga share value. Untuk soft element yang pertama yaitu skill, di mana masing-masing karyawan itu ditetapkan suatu standar, yaitu namanya Key Performance Indicator atau KPI, di mana itu akan direview kurang lebih setahun 2 kali, ya, di mana ada target yang kami tetapkan, apakah karyawan itu mempunyai alur kerja yang jelas dan juga goal-goal yang harus dicapai. Adapun kekuatan dari penetapan KPI dalam soft element skill ini, memang kemampuan setiap karyawan itu dengan menetapkan KPI, Key Performance Indicator tersebut, itu setiap target yang sudah ditetapkan akan terukur dan juga output yang dihasilkan akan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga skill pada masing-masing karyawan sesuai dengan job desk dapat lebih digali potensi-potensi yang bisa kami dapatkan. Dari sisi itu juga, dari sisi kelemahannya dari pengukuran KPI ini, bahwa ditetapkan salah satunya adalah bahwa karyawan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dan skill yang dibutuhkan dalam job description tersebut yaitu berbeda dengan skill karyawan yang ada atau yang mereka punya. Hal ini dapat memicu demotivasi pada karyawan. Selain itu juga penilaian pada skill karyawan dilakukan 2 kali dalam setahun, di mana hal ini juga waktu yang cukup panjang, jadi per 6 bulan baru direview untuk kompetensinya, sehingga hal ini juga perlu untuk ditingkatkan dengan segera untuk memutuskan waktu proses yang lebih lama. Untuk skill sendiri kami sudah melakukan inovasi terkait masalah karyawan-karyawan yang ada di Citra Lentala City ini, memberikan pelatihan-pelatihan guna mengasah skill pada setiap karyawan. Kemudian ada juga selain personal, kita juga memberikan pelatihan terkait teamwork dan juga
departemen-departemen terkait visi dan misi agar bisa lebih selaras di dalam proyek ini. Dan juga kami memberikan awarding, ya, kompetisi pada setiap karyawan, baik marketing maupun departemen-departemen lain yang diikuti oleh seluruh karyawan di Citra Lentala City Makassar ini terkait masalah penjualan dan juga ide-ide kreatif dan inovasi yang bagus untuk digunakan oleh proyek Citra Lentala City Makassar. Kita masuk ke soft element yang kedua, yaitu staff, di mana dalam struktur tadi kita sudah menjelaskan dan mengetahui bahwa di setiap proyek atau proyek di Citra Lentala City Makassar ini dipimpin oleh pimpinan proyek atau general manager, satu orang di bawah, di mana itu membawai masing-masing departemen terkait masalah departemen marketing, departemen teknik, departemen estat, departemen keuangan, dan departemen HCM, di mana masing-masing departemen ini terdiri dari beberapa job desk terkait masalah admin, kemudian pengawas dan sebagainya. Pada soft element staff ini memiliki kekuatan, ya, di proyek Citra Lentala City Makassar ini terdapatnya pimpinan hanya satu proyek yang membawai beberapa head of department atau manager, dan di mana masing-masing terdapat supervisor atau tim itu dalam mengatur dan mengontrol masing-masing karyawan ini sesuai dengan job desk sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan maksimal. Dan di sisi lain juga masalah adapun kelemahan terkait tentang penyampaian informasi dan kendala yang terjadi terkadang tidak tersampaikan dari pimpinan proyek kepada karyawan. Dalam mengambil keputusan itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan berbagai analisis faktor-faktor yang bisa untuk mengamankan dari sisi pekerjaan dan juga resiko-resikonya. Inovasi yang kami lakukan juga untuk soft element staff ini, yaitu dalam mengelola staff pada proyek Citra Lentala City Makassar dengan membentuk suatu grup komunitas atau grup komunikasi melalui pimpinan proyek sampai pada karyawan, sehingga segala informasi dan kendala itu bisa tersampaikan dengan mudah dan juga bisa dilakukan sharing and caring di dalam grup tersebut. Jadi secara otomatis dari sisi kedekatan pimpinan proyek dan juga karyawan akan semakin dekat. Masuk ke soft element yang ketiga, yaitu style. Style di sini adalah style leadership dari pimpinan proyek Citra Lentala City Makassar. Itu mempunyai kategori yaitu partisipatif atau demokratif leadership, di mana pimpinan berpartisipatif terhadap anggota tim dalam mengambil keputusan. Kemudian mendorong kreativitas dan kerjasama di masing-masing departemen atau masing-masing karyawan. Kemudian situasi yang memerlukan kolaborasi dan keputusan bersama itu lebih dapat tersampaikan. Selain itu juga tipe style yang kedua yaitu transformation leadership, di mana pimpinan ini menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Fokusnya pada perubahan positif dalam pengembangan individu dan situasi yang memerlukan informasi-informasi dan inovatif. Style leadership yang ketiga yaitu entrepreneur leadership. Jadi pemimpin di proyek Citra Lentala City Makassar ini pemimpin selalu mendorong dan ikut terlibat untuk melakukan inovasi-inovasi demi tercapainya suatu tujuan visi dan misi perusahaan. Soft element style leadership ini mempunyai kekuatan terutama di proyek Citra Lentala City Makassar ini, yaitu pimpinan proyek itu memberikan kesempatan kepada tim karyawannya untuk berpartisipasi dalam memberikan solusi ataupun inovasi dan alternatif dan transparansi pada masing-masing personil karyawan dalam menilai dan memberikan support terhadap pencapaian bersama. Dari sisi itu juga ada kelemahannya, di mana style leadership seperti itu masih mempunyai kelemahan terutama pada banyaknya ide dan inovasi solusi. Terkadang kurang adanya realisasi dalam melaksanakan dan
juga karyawan kurang aktif atau tim yang kurang aktif dalam merasa tidak nyaman bisa bekerja mengikuti gaya kepemimpinan tersebut. Adapun inovasi dari style leadership yang kami lakukan itu di mana mengadopsi kombinasi antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Ini ada pendekatan yang umum digunakan oleh perusahaan besar ya, terkait masalah juga Ciputra Group untuk keseimbangan antara efisiensi dan fleksibilitas. Kemudian sentralisasi dalam strategi terkait masalah strategi keputusan strategi besar adalah arah bisnis jangka panjang, investasi besar dan branding di suatu perusahaan mungkin besar diambil oleh manajemen pusat. Ini memastikan keselarasan visi dan misi untuk seluruh perusahaan. Yang kemudian yang ketiga adalah desentralisasi dalam operasional terkait untuk meningkatkan efisiensi dan responsibilitas dari terhadap pasar lokal, yaitu proyek Citra Lain Thalassa City Makassar ini mungkin memberikan otonomi yang lebih besar kepada masing-masing proyek, terutama proyek ini ya, untuk divisi dalam mengambil keputusan atau operasional sehari-hari, termasuk keputusan terkait pemasaran, penjualan, dan juga pengembangan produk. Kemudian sentralisasi dalam fungsi pendukung, yaitu fungsi-fungsi seperti keuangan, HR atau human resource dan juga IT mungkin terpusat untuk memastikan bahwa standar dan prosedur yang konsisten di seluruh perusahaan atau di seluruh proyek dari Ciputra Group. Soft element yang keempat yaitu adalah share value, sesuai misi-misi dari almarhum Pak Ciputra, bahwa di Ciputra Group itu mempunyai nilai budaya Ciputra yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship, di mana integritas sendiri itu berperilaku secara utuh sesuai dengan moral etika, dan yang kedua adalah profesionalisme, di mana berkompeten dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil yang terbaik, dan entrepreneurship adalah mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Demikian penjelasan saya terkait masalah McKinsey 7S di proyek Citra Lain Thalassa City Makassar. Sampai berjumpa kembali dalam video saya selanjutnya. Salam green and beautiful.